Baik yang bertanya, yang mendengar, bahkan pelakunya pun mengerti kalau itu kekejian. Jika kalau ditanya, bagaimana ini kekejian, sudah semuanya tahu, akan tapi kita perlu mencermati sisi lain. Itu kan akibat. Itu akibat dari sesuatu yang kita tidak laksanakan, akibat dari sesuatu. Sehingga muncullah kejahatan-kejahatan semacam itu. Akibat. Kalau kita cermati, ya jelas itu nggak benar. Maka mari kita menjaga agar kita tidak masuk di dalam urusan akibat buruk tadi. Sehingga bukan kita yang melakukannya dan juga bukan anak kita, keluarga kita jadi korban kejahatan. Yang pertama adalah karena tidak berpegang dengan pendidikan dari baginda Nabi. Misalnya, mohon maaf, ini sepintas saja. Kalau diperdalam lagi tentu lebih indah. Tidak boleh loh khulwah laki-laki dengan perempuan berduaan, itu nggak boleh loh ya. Kenapa Anda seorang perempuan kok datang ke dokter sendirian? Mana suami Anda menemani? Kalau bisa dokter perempuan, nggak perlu ke dokter laki-laki. Baik. Jika harus operasi dan perlu anestesi. Tentunya di situ kan banyak orang-orang, makanya pilih rumah sakit yang sekiranya bisa menghargai Anda, kehormatan Anda. Kan bisa memilih dalam hal ini. Dan ada diskusi obrolan. Agar terjaga kalau itu istri Anda. Anda akan menyerahkan istri Anda untuk dianestesi, untuk dioperasi. Kepada siapa? Siapa yang akan melakukannya? Sehingga dalam urusan medis sendiri pun ada tahapan-tahapan. Sebisa mungkin yang melakukan, yang bakal membuka auratmu adalah seorang perempuan jika ini darurat. Apa harus membuka aurat? Perempuan pun ada aturannya membuka aurat itu. Ada aurat. Yang membuka aurat itu siapa? Perempuan. Kalau ternyata harus seorang dokter laki-laki misalnya, ada lain dokter laki-laki, harus paling tidak ditemani, harus temani mahramnya supaya tidak terjadi apa-apa di dalamnya. Ini seperti kesepakatan. Oh, ini bukan bagian, kan bukan perawat dan mengganggu dan sebagainya. Paling tidak melihat supaya tidak terjadi apa-apa. Biarpun tidak melihat prosesnya, tapi bisa memantau. Sehingga maka perlu menyusun satu buku fikihnya orang sakit. Fikih berobat tuh gimana sih rambu-rambunya? Anda seorang perempuan mulia, mustahil perempuan mulia tiba-tiba datang ke seorang dokter muda yang merawat mempersendiri, nggak pakai, lalu Anda masuk, tadi buka aurat Anda, mustahil Anda mau. Anda seorang wanita mulia, mustahil. Nah ini sebetulnya kalau dari sisi ini karena ditinggalkan seorang laki-laki, seorang dokter yang semula baik pun melihat orang ini kok gampangan banget, akhirnya dicoba yang lainnya. Jadi kita sebabnya ini harus kita kita hadirkan untuk mengantisipasi kejadian selanjutnya. Ini seorang tenaga medis, ustadz pun juga sama. Bagaimana lagi dengan perempuan berduaan? Hanya karena ini santri cantiknya dipanggil ngajinya paling terakhir panjang-panjangin, setelah diajak ngobrol berdua, haram berduaan mahram. Biarpun Muhammad surah kakek-kakek misalnya. Tuh ini kan syariat harus patuhi dong. Makanya kalau Anda punya anak perempuan belajar di sebuah tempat, kalau sering diajak berduaan oleh ustadz laki-lakinya, ini sudah bahaya, haram. Nggak ada tentang ustadz jadi boleh itu, nggak ada, lebih haram lagi karena ustadz ngerti ilmu. Mohon maaf, ini kita tarik sebabnya sih loh. Jadi kecerobohan kita di dalam melanggar syariat Nabi Muhammad. Khulwah itu berduaannya laki perempuan yang bukan mahram atau bukan suami istri, laki perempuan, yang seandainya dia melakukan apapun, kehinaan bisa terjadi, itu khulwah. Kayak di kamar, di tempat tersembunyi, tempat praktek. Itu khulwah. Ini kalau sisi ini diperhatikan dalam Islam kan indah sekali. Sehingga dokternya luar biasa. Seorang dokter laki-laki yang soleh. Dan kami menemukan itu. Kalau harus perempuan, dia berusaha, istrinya menemani dia. Kemudian meminta bantu keluarganya menemani agar tidak terjadi apa-apa. Jadi dia sendiri mengerti, dia punya manusia, punya syahwat. Itu buka auratnya hanya sebatasnya, kalau darurat sebatasnya, bukan dicoba dilihat yang lainnya, kiri-kinannya enggak. Ini kan semua kejujuran. Indahnya Islam kalau orang menjalankannya. Sebagai seorang dokter, oh luar biasa. Dokter hebat, bisa. Dokter ada menjalankan fardu kifayah, tapi kan dia juga manusia.
Yang punya syahwat. Ustadz pun juga demikian, karena sudah membiasakan, apalagi di lingkungannya sudah biasa, santrinya yang paling cantik dipanggil, mohon maaf, gara-gara begitu, diam-diam, terjadi. Haram. Haram loh, ini bukan masalah halal, haram, haram. Haram dari haram itu sedikit demi sedikit. Mungkin hanya cewel-cewel, kayak gini, akhirnya na'udzubillah. Makanya kalau tadi disebut suatu tenaga medis, bukan saja itu, ustadz pun terjadi pada akhirnya, permasalahan dia tidak menjaga rambu-rambu yang diajarkan oleh Islam. Dan membudayakan sesuatu, budaya baik agar takut yang haram itu juga perlu. Makanya pendidikan Islam itu luas, makanya kami jawabnya dari segi ini saja, antisipasi. Khulwah, membiasakan khulwah. Sehingga seorang dokter laki-laki yang beriman, yang soleh pun dia waspada. Banyak yang datang kepada kami, gimana dengan tugas saya ini Bu ya. Mau tidak mau saya harus dengan perempuan dan sebagainya. Harus ngurusi pasien perempuan dan sebagainya. Selagi ada dokter perempuan yang bisa menangani tugas ini, Anda bisa alihkan dan Allah akan ganti rezekinya. Dia berani kok. Ternyata betul Bu ya, saya alahkan, ternyata pasien saya yang laki-laki juga tidak kurang. Ini perlu keyakinan. Sebaliknya pasien perempuan dengan laki-laki. Bukan saja dokter laki-laki yang jahat pada pasien perempuan pun juga bisa jadi. Nah, sama-sama karena hilang imannya. Kropos khulwah berduaan tadi. Jadi kalau kita terapkan menghindari khulwah berduaan ini, alangkah indahnya. Putri Anda akan terjaga, istri Anda terjaga. Khulwah itu harus dipahami dengan detail. Khulwah itu berduaan, nggak ada yang lainnya. Di tempat pemeriksaan dokter atau tempat kerja, seorang sekretaris sama direkturnya berduaan. Nah ini juga khulwah berduaan. Bisa terjadi sesuatu. Makanya kalau dihindari indah semuanya. Nah kami mengajak kepada semuanya untuk tidak masuk pada akibat buruk tadi. Ustadz menjadi ustadz yang cabul. Kemudian yang dibilang cabul bukan saja orang-orang lain. Ustadz saja bisa saja. Karena permasalahannya adalah dia tidak takut kepada Allah melakukan keharaman. Ini satu sisi. Sebab yang kedua adalah tidak peduli dengan apa yang dilihat. Padahal di rumahnya itu seorang dokter punya istri lebih cantik daripada pasien yang diisengin loh ya. Hanya penasaran saja, karena apa? Obsesinya, fantasinya yang di otaknya sudah kekotoran karena sering nonton gambar-gambar yang tidak benar. Sehingga dia penasaran. Seperti apa sih yang dimiliki oleh orang punya kulit ini? Seperti apa sih yang dimiliki orang yang punya badan begini? Seperti ini kami diskusi dengan ahlinya, pakar psikolog. Ini pakar-pakarnya sangat mempengaruhi tontonan. Makanya yang biasa nonton film-film kotor itu, lihat, mau tidak mau akan terobsesi. Sampai mohon maaf, dalam Islam itu kan indah. Namanya mahram tidak boleh dinikahi. Sehingga seorang anak itu gak bisa ngelihat aurat ibundanya. Seorang ayah ngelihat aurat anaknya itu berat, gak bisa. Tapi hari ini seorang anak kecil ngintip kamar mandi ibunya loh ya. Kenapa? Gara-gara tontonan yang kotor ini. Sehingga syahwat kepada setiap perempuan bagi dia adalah punya sesuatu yang unik, saya pengen tahu. Sehingga terus khayalan begitu, rusak gara-gara tontonan. Rusak. Sehingga lihat, karena sudah di otaknya begitu, ngelihat pasien, ya pengen coba-coba. Padahal istrinya lebih cantik, lebih indah dari yang dilihat. Tapi iseng. Terjadilah demikian. Apalagi seorang ustadz dan sebagainya. Maka ini loh yang harus kita perhatikan. Kami tidak menyebut tentang akibat. Itu kan korban teknologi, korban kejadian, korban peremehan terhadap syariat. Nah, mari kami lebih mengajak kepada yuk menjaga mata. Biarpun suami istri, mohon maaf. Anda seorang istri ngajak suami Anda nonton film kotor itu. Mungkin Anda mohon maaf dengan bahasa kasar kami yang kami lembut-lembutkan. Anda tidak pandai. Atau mungkin bahasa kasarnya Anda bodoh. Mohon maaf. Kenapa? Anda telah mengatakan kepada suami, hei suamiku ternyata itu lebih indah dari yang aku miliki. Mungkin begitu. Anda tidak paham itu. Coba. Seolah-olah membangkitkan syahwat bersama. Tidak. Yang jelas adalah akan menanamkan sesuatu yang unik, yang beda. Kayaknya jangan hindari. Maka Al-Quran indah. Kulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Jaga matamu orang yang beriman ini. Akan terjaga mata. Sehingga dengan yang halal saja dia akan merasa. Kalau halal, halal. Sehingga halal bagi dia adalah indah dan indah di atas keindahan. Mau yang haram, enggak ngerti, mau haram kok. Anda paham makna haram itu? Haram itu adalah tidak boleh. Biarpun mungkin lebih. Misalnya Anda punya makanan, hanya nasi putih sama kecap yang dicurahkan sedikit sama kerupuk. Itu makanan Anda.
Harganya 2.500. Nasi putih sama kerupuk. 2.000 deh, 1.500. Di sampingnya ada makanan harganya 70.000. Tapi makanan kucing, ya enggak mau makan Anda. Bukan makanan Anda kok. Sama makanan kucing sama miliknya orang. Haram bagi saya. Enggak akan mau. Tetap ini lebih indah karena yang aku miliki. Kurang lebih seperti itu. Jauh yang haram. Makanya kami tidak akan berikan jawaban tentang problem. Semua orang tahu itu yang hujat itu tidak belajar pun sudah ngerti. Itu nggak benar. Bahkan pelaku pun bisa mengatakan ini jelek. Nggak boleh terjadi pada anakku. Kurang ajar sekali. Anakku dibegitukan. Padahal dia kemarin juga melakukan kepada orang lain. Dia ngerti itu salah. Jelas sudah. Nggak. Tapi kita lebih perlu cerdas. Sebabnya apakah orang terjerumus dalam itu semuanya? Apakah mungkin seorang dokter akan jahil kepada pasiennya kalau pasien perempuan itu didampingi suaminya? Ya nggak mungkin dong. Apakah ada seorang dokter, Pak, mohon maaf akan saya usilin boleh? Nggak ada. Mohon maaf, kami lihat dari sisi ini saja. Kalau masalah kejahatan salah-salah dan itu sudah terjadi. Itu kan yang di-expose, itu yang didengar. Yang tidak didengar lebih jauh, lebih banyak dari itu semuanya. Dan hari ini seorang anak menangis karena ayahnya iseng kepada anaknya. Ayo, ngadu ke siapa? Seorang anak dijalin oleh ayahnya. Dengan alasan pura-pura mijet, pura-pura ini, pura-pura itu. Seorang ayah loh ya. Bagaimana ayo? Karena apa? Ayahnya sudah kotor pandangannya. Sehingga darahnya, darah dagingnya sudah nggak sadar dia. Ayo kembali. Bukan waktunya kita mencaci. Manusia-manusia yang melakukan kesalahan, mereka perlu ditolong. Mereka perlu ditolong didekatkan kepada syariat. Adapun sanksi hukuman harus dong. Ini kan kita memberikan pemahaman agar benar. Sanksi harus jelas dikasih hukuman. Ya kalau dalam urusan medis barangkali ya jangan terserah urusan dalam dunia kedokteran pelanggaran itu mau diapakan ada aturannya sendiri di sana ini. Ya, ini kami hanya bicara tentang sisi menjawab apa yang harus dilakukan. Laku saya kita diri sendiri menjaga diri dong. Haram. Jangan main iseng. Jangan menganggap sepele loh tontonan itu. Tontonan kotor itu dari situ. Jadi dua hal ini sebab ini menjadikan seorang dokter menjadi gampang main-main karena sudah penasaran saja. Seorang ustadz pun juga demikian, apalagi disebutkan yang lainnya apa tadi banyak profesi, tenaga ahli di bidang apa ternyata melakukan pelanggaran di balik tugasnya. Ini bisa terjadi karena apa? Karena tadi dia tidak takut kepada rambu-rambu. Kemudian atau mungkin fantasinya sudah terlalu kotor ya. Dia sering melihat saja sehingga penasaran saja, bukan ingin apa-ngapain. Bahkan mungkin setelah melakukan juga nyesel dia. Karena apa? Ya itu penasaran karena sudah kena, mentalnya sudah kena. Dari sini kami melihat, jelas itu sebuah ketidakbaikan. Dan mari kita gerakkan kembali kepada syariat Nabi Muhammad. Tolong jaga putrimu, wahai para bapak. Seorang ayah yang menemani anaknya pergi ke tempat yang jauh, mengantarkan anaknya kuliah di kota jauh sana, itu lebih bagus daripada. Itu termasuk bagian ibadah. Bukan dititipkan kepada teman. Bukan dititipkan kepada teman laki-lakinya. Mas, tolong aku titip anakku ya bawa ke sana ya. Bagi dia ya, wah ini lumayan nih aku ditemani oleh anaknya. Dari kemarin aku tunggu-tunggu dititipin malahan. Pagar makan tanaman. Nah ini kan hati-hati. Anda sebagai seorang ayah punya cemburu dong. Anak Anda jaga. Makanya pergi dengan mahram ini perlu diperhatikan betul. Jangan main-main. Dalam Islam. Dan pada akhirnya di saat negeri rancong semakin tampak cemerlangnya syariat Nabi Muhammad. Makanya jangan malah menggenteng, ini lebih serem lagi. Zaman dulu saja, zaman aman saja ternyata syariat itu perlu ditegakkan, apalagi di zaman yang kayak begini, urusan mahram, urusan ini, urusan itu. Kami ingin biasakan seorang abang, Anda punya adik perempuan, jaga adikmu. Seorang adik menjaga kakaknya, jaga adikmu. Kalau pergian kau temani, tidak boleh di berduaan, saya yang ketiga, biar ada mahramnya, aman. Ini ibadah. Dan kita menikmati, kenapa? Itu aku menjaga adikku kok jadi beban. Bagaimana menjaga sesuatu yang mulai kok jadi beban? Ayo kita kembali kepada syariat Nabi SAW, kemudian jaga pandangan Anda. Dan kami mengharap negara betul-betul waspada tentang ramainya pornografi dan sebagainya. Bagaimana untuk ada satu undang-undang, kemudian juga sistem barangkali yang bisa menghapus atau apa saja. Bisa jadi mungkin handphone kalau dipakai untuk itu langsung meledak atau bagaimana gitu ya. Guranya begitu. Kita pengen teknologi-teknologi yang indah yang bisa menghalangi kita dari ketidakbaikan. Cukup ini dengan keinsafan selesai. Karena pelaku-pelakunya juga mengetahui itu tidak baik. Seperti itu tidak baik. Itu dokter yang jahil, yang cabul itu. Nggak mau kok anaknya dicabulin juga.
Tidak menganggap itu sebuah kebaikan. Jadi masalah ketidakbaikannya hal itu sudah jelas, sangat jelas, sangat jelas. Akan tapi kami membidik sisi lain, apa yang menjadikan orang terjerumus, terpeleset dalam hal itu. Ini saja, semoga Allah menjaga kita semuanya. Memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Memuliakan diri kita, anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.